Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohila, kelas E semester 6, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Syarifuddin. Di sini saya akan menerangkan tentang cara penyusunan dari perangkat pembelajaran. Pembelajaran ini sebenarnya banyak, yaitu yang mencakup kalender pendidikan atau disingkat dengan Kaldik, Prota, atau program tahunan, Promes, RPP, dan lain sebagainya. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang cara penyusunan dari kalender pendidikan. Nah, di sini yang pertama, kalender pendidikan itu disusun berdasarkan alokasi waktu sesuai yang tercantum di dalam standar isi penyusunan. Nah, di mana dalam menyusun kalender pendidikan itu harus memperhatikan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, yang kedua, penetapan hari efektif dilakukan dengan menghitung jumlah hari dalam sebulan atau 1 tahun yang dikurangi dengan hari libur, PAT, PAS, dan beberapa hari penting lain sesuai dengan kebijakan sekolah masing-masing. Yang selanjutnya yaitu adalah tahun pelajaran baru. Biasanya dalam kalender pendidikan itu dimulai dari bulan Juli dan berakhir pada bulan Juni di tahun berikutnya. Selanjutnya, secara umum hari libur sekolah mengikuti keputusan Menteri Pendidikan Nasional. Sementara hari libur keagamaan itu mengikuti keputusan dari Menteri Agama. Kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota dan organisasi penyelenggara pendidikan juga memiliki kewenangan dalam menetapkan hari libur khusus. Misalkan dalam suatu daerah ada misalkan Lumajang, Harjalu, itu ditetapkan bahwasanya satu Lumajang pendidikan itu harus libur pada perayaan Harjalu, itu boleh. Nah, jadi sesuai dengan ketetapan daerahnya masing-masing. Itu pengertian dari kalender pendidikan. Nah, seperti contoh di situ itu kan banyak warna-warna. Jadi LU atau yang merah itu disingkat dari hari libur. Biasanya kalau misalkan di lembaga itu misalkan hari liburnya Jumat, berarti ya setiap hari Jumat itu diwarnai merah dan ditulis LU. Atau kalau hari liburnya Minggu, berarti ya setiap hari Minggu ditulis LU atau libur. Selanjutnya ada warna yang berbeda seperti abu-abu, misalkan abu-abu tua, abu-abu muda. Di situ ya bisa menunjukkan PAT, bahwasanya di sekolah itu pembelajarannya tidak efektif karena adanya PAT atau adanya PAS, adanya remedial atau lain sebagainya, itu dikasih warna yang berbeda-beda. Selanjutnya, selain kalender pendidikan, itu adalah rencana pekan efektif, bisa disingkat dengan RPE, dan rencana pekan tidak efektif atau RPTE. Nah, rencana pekan efektif ini dengan menjumlah hitung pekan yang ada di kalender pendidikan, itu yang efektif ada berapa, berarti itu masuk pada rencana pekan efektif. Misalkan dalam satu bulannya itu ada 4 pekan. Kalau misalkan dalam satu bulan itu tidak ada acara atau tidak ada kegiatan, maka keempat-empatnya dihitung efektif. Andai kata dalam satu bulan itu, misalkan di waktu satu bulan itu ada PAT atau PAS, misalkan PAT-nya 1 pekan, ya otomatis rencana pekan efektifnya tinggal 3 dan RPTE-nya itu 1, kayak gitu. Selanjutnya yaitu adalah silabus. Cara menyusun silabus yang pertama yaitu dengan mengisi identifikasi. Contohnya kayak di sini silabus. Yang pertama diisi nama sekolah atau madrasahnya, contohnya Madrasah Aliyah Syarifuddin. Yang kedua mata pelajarannya apa, ditulis di situ, contohnya akidah akhlak. Kelasnya berapa, misalkan kelas 11, semesternya berapa, misalkan semester ganjil. Materi pokoknya apa, misalkan contohnya di situ adalah memahami ilmu kalam. Itu harus ada dalam silabus. Selain itu juga harus ada kompetensi inti atau KI, di situ harus ditulis. Yang selain kompetensi atau inti atau KI, itu juga harus ada kompetensi dasar atau KD serta indikatornya. Selanjutnya yaitu adalah program tahunan atau disingkat dengan Prota.
Cara menyusunnya yang pertama yaitu harus ada satuan pendidikannya apa, misalkan MA Syarifuddin kayak tadi itu, kelasnya 10, mata pelajarannya apa, contohnya SKI. Di situ juga harus ada kompetensi inti. Nah, selanjutnya dalam 1 tahun itu kan ada 2 semester, jadi ditulis semester 1, semester 2 itu dibagi. Misalkan dalam semester 1 itu ada 4 KD, dalam semester 2 ada 3 KD, berarti ada 7 KD, itu masuk dalam prota. Nah, selain itu, selain di KD, itu materi pembelajarannya misalkan apa, alokasi waktunya itu berapa. Jadi, hari efektif dalam kalender pendidikan 1 tahun itu dibagi dengan jumlah mata pelajaran yang itu. Misalkan kayak pelajaran fikih dalam 1 pekannya itu ada 1 tatap muka, di mana 1 tatap muka itu ada 2 jam pelajaran. Nah, misalkan dalam 1 tahun itu ada 17 pekan, berarti ya 17 pekan tadi itu dibagi menjadi 7 KD. Nah, kayak gitu. Itu dari program tahunan. Selanjutnya adalah program semester. Kalau tahunan tadi 1 tahun ada 2 semester, semester pertama juga ada semester kedua. Nah, kalau program semester itu per semesternya. Jadi memang lebih rinci atau lebih pendek lah daripada prota tadi itu. Sama kayak tadi itu, misalkan ada 1 bulannya atau 1 semesternya itu ada 8 pertemuan atau 16 misalkan kayak gitu, itu dibagi dengan misalkan 1 semester ada 4 KD, berarti 18 dibagi 4 kayak gitu. Nah, dalam 1 pertemuannya misalkan ada 2 jam mata pelajaran, maka dikalikan 2 kayak gitu, seperti itu. Selanjutnya rencana perangkat pembelajaran atau RPP. Nah, yang pertama di RPP itu harus ada identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikannya apa, misalkan MA Syarifuddin atau MTS Syarifuddin. Kelasnya berapa, semester berapa, program studinya apa, misalkan fikih, mata pelajarannya apa, misalkan bab zakat, jumlah pertemuannya berapa, misalkan 2 pertemuan, itu harus ditentukan di situ. Selanjutnya harus ada standar kompetensi juga ditulis dalam RPP. Selain standar kompetensi juga harus ada kompetensi dasar. Selanjutnya harus ada indikator pencapaian kompetensi, di situ juga dimasukkan. Selain itu juga ada tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu disebutkan dalam RPP, misalkan apa tujuannya mempelajari pelajaran fikih bab zakat, itu ditulis di situ. Nah, selain tujuannya itu juga disebutkan tentang materi ajarnya. Jadi materi yang akan disampaikan kepada siswa itu sudah ada di dalam RPP. Selain itu juga alokasi waktu. Misalkan dalam 1 KD itu ada 2 pekan atau 2 pertemuan, di mana 1 pertemuan itu ada 2 jam, berarti 2 dikali 2 bersama dengan 4 jam. Berarti 1 KD itu dibagi menjadi 4 jam, itu harus selesai kayak gitu. Selain itu ada kegiatan pembelajaran. Nah, di RPP itu kegiatan pelajarannya disebutkan meliputi pendahuluan. Jadi pendahuluannya itu bagaimana? Misalkan kayak contohnya dengan memberikan salam, mengabsen siswa, mereview pelajaran kemarin, dan lain sebagainya. Setelah pendahuluan itu adalah inti atau proses belajar mengajarnya. Misalkan kayak apa? Misalkan dengan metode ceramah, maka di situ ya prosesnya disebutkan di situ. Setelah itu ada penutup. Jadi bagaimana guru itu menutup pembelajaran, misalkan dengan berdoa bersama, mengabsen siswa kembali, dan menutup dengan salam, contohnya kayak itu. Setelah itu ada penilaian akhir belajar. Biasanya di RPP itu juga dikasih soal-soal itu agar mengetahui siswanya sudah menguasai pelajaran tersebut atau belum. Nah, yang terakhir yaitu adalah sumber belajar. Sumbernya dari mana? Misalkan dari LKS, media pembelajarnya menggunakan apa, kayak foto proyektor atau apa, itu disebutkan di situ. Yang terakhir di sini yaitu adalah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi di kriteria ketuntasan minimal ini ditentukan oleh setiap satuan pendidikan pada awal tahun pelajaran, di mana setiap sekolah itu harus memperhatikan 3 perkara. Yang pertama intake atau kemampuan siswa. Jadi di sekolah tersebut itu harus mengetahui kemampuan siswanya tersebut. Misalkan kalau kemampuan siswanya itu sedang, ya dikira-kirakan misalkan kayak 75 itu. Atau kemampuan siswanya tinggi, ya KKM yang cocok itu berapa, itu harus sesuai. Yang kedua, kompleksitas atau mengidentifikasi indikator sebagai tercapainya kompetensi dasar, itu juga harus tahu tercapai atau tidaknya, itu harus diketahui.
Yang terakhir yaitu adalah kemampuan daya pendukung atau berorientasi pada sumber belajar. Jadi juga harus diketahui daya dukungnya itu kayak bagaimana, sudah baik atau belum, itu harus diketahui. Maka setelah tahu ketiga-tiganya, baru sekolah itu menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Contohnya ya kayak 75, 80. Pada mata pelajaran PAI misalkan KKM-nya 75, kayak gitu contohnya. Ya, mungkin itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.